yang sekarang aku lagi jalanin itu dijadikan tugas akhir. Oh itu sekalian tugas akhir. Iya. Oh. Sorry makan ya. Silakan. Nyantai banget kayaknya ya. Malu kali. Cair. Enggak apa. Ikut ini juga nggak skenario? Nggak. Saya Belum ya? kurang suka ikut sih. Oh kurang suka ikut. Emang abang sebelumnya jurusan apa? MBTI. Ke temen aku ada yang ikut. Dari S1 udah MBTI. Oke. Mau dimulai? Boleh? Oke, silakan. Udah Gimana nih? dimulai? Udah. Ini siapa dulu? Boleh kalau lo mau. Oh nggak dulu ya? Oke mungkin boleh diceritain dulu Ted Estate tuh startupnya bergerak di bidang apa, kemudian servis utamanya di mana gitu. Awalnya itu sebenarnya dari awal mulai saya tuh udah bikin 2 plan. Plan pertama itu agensi properti, plan kedua itu portal properti. Oke, bedanya apa tuh? Bedanya adalah agensi properti tugasnya menjual properti, portal properti tugasnya memarketingkan properti. Oke, Jadi jadi platformnya. iya platformnya. Jadi tidak terlalu mengurus bagian penjualan lah ya. Oke, marketingnya aja ya. Iya. Terus, terus kalau Ted Estate sendiri itu fokusnya di dua-duanya. Kan itu awalnya. Tapi sembari saya jalan, terus saya ketemu banyak mentor yang udah lama di dunia properti. Saya ambil satu kesimpulan, kalau mau jadi agensi harus punya banyak orang, tapi orangnya harus berkualitas. Oke. Nah, karena saya masih mahasiswa juga ya, terus agak terbatas lah secara waktu gitu kan. Saya mikir mungkin lebih baik fokus ke satu aja dulu gitu. Oke. Gak bisa dua-duanya jalan sekaligus sih. Oke. Kalau udah stabil ya udah baru jalanin yang satunya. Oke. Nah, dari sana setelah banyak bincang-bincangnya, dari sana saya mutusin buat fokusnya ke yang portal properti yang portalnya. iya, Oke. sekarang lagi dikerjakan. Oke. Si Rumah namanya. Si Rumah. Iya. Oke. Berarti yang agentnya itu sekarang belum jalan ya? Saya udah jalan. Oh udah jalan juga? Iya, udah jualan juga. Oh. Tapi saya hold dulu. Oke. Mengingat masalah ya waktu dan lain sebagainya lah. Oke. Berarti fokusnya di platformnya. Iya. Itu web apa aplikasi? Untuk tahap awal web dulu. Web dulu. Iya. Oke. Tapi nanti ada rencana ke aplikasi juga? Tapi aplikasi khusus agent. Oh yang khusus agentnya. Iya. Oh. Jadi kan dalam portal itu ada 3 role ya. Role 1 agent properti. Mau dia independen atau punya kantor. Okay. Role 2 itu pembeli. Role 3 itu in-house ya atau developer. Oke. Salah dia ada 4 dan terakhir itu admin. Oke. Iya. Nah agentnya itu berarti termasuk karyawan dari Ted Estate atau mitra? Mitra. Oh mitra maksudnya. Jadi kan terutama di Bandung kan agent itu udah ada 8.000 ya. Jadi mereka yang akan pakai website ini gitu. Oke. Oh jadi kita nyediain platformnya aja ya? Iya. Jadi kok resource-nya dari Ted Estate developernya aja sama admin, Mbak? Apa? Yang resource dari Ted Estate-nya cuma developer sama adminnya, Mbak? Atau ada peran lain lagi? Sebenarnya ya lebih kompleks dari itu ya. Iya. Karena terutama tugas saya lah ya, saya tuh harus gimana caranya biar developer kayak Podomoro, kayak Serifill, KBP itu mau menggunakan jasa kami. Kalau mereka menggunakan jasa kami, perputaran uangnya lebih kencang. Jadi gak hanya sebatas di develop website doang gitu. Lebih kompleks lagi lah, belum lagi dokumen dan lain sebagainya gitu. Bangun strategi biar bisa dikenal juga ya? Iya benar. Nah berarti model bisnisnya itu dari agennya ngasih list propertinya ke webnya itu ya? Atau gimana? Agent itu membayar untuk bisa taruh propertinya di sana. Oh. Berarti ini udah jalan berapa lama? Kalau untuk agensi udah jalan kurang lebih hampir setahun lah ya. Untuk agensi sebelum saya mutusin untuk lanjut ke fokusnya ke platform aja.
Jadi pas masih kuliah belum ku masukin ke startup itu saya udah jadi agent di kantor lain. Oke. Iya. Di Jalan Century ya? Apa? Apa namanya? Yang apa? Kantornya sebelumnya? Kantor sebelum itu Century. Century ya? Iya. Nah kalau yang platformnya sendiri itu udah jalan? Platform lagi tahap pengembangan. Oh belum launch berarti ya? Belum. Tapi berarti udah ada ya? Apa? Udah ada bentuk platformnya, cuma belum di Sekarang itu benar-benar tahap awal banget sih. Jadi yang tadi itu UI UX-nya. Oh, berarti lagi mau buat gitu. Iya. Kamu tuh di TTST tuh berapa, maksudnya as a founder Nama saya siapa? itu Boleh, boleh. enggak, maksud gue kayak ini tuh dijadiin emang mau dijadiin startup Hah? yang serius atau tugas kuliah gitu Iya. awalnya Sebenarnya kan sebelum TED Estate itu saya itu bikin startup untuk AI, ya AI mentoring. Kalau itu benar-benar ku jadikan tugas kuliah aja. Tapi saat perjalanan itu kan banyak tuh dikritik, ini sekarang ada ChatGPT, udah ada DeepSeek gitu kan, gimana caranya bersaing gitu kan. Mikir-mikir juga kan, daripada jadiin tugas, kenapa saya gak ambil, kan programnya Work Entrepreneur ya, kenapa gak seriusin aja. Jadi di tahun berikutnya aku seriusin tuh yang TED Estate itu. Jadi harapannya habis lulus kuliah gak usah cari kerjaan lagi lah ya, Bikin kerjaan nurusin ya. aja ya. berarti kamu perorangan nggak sama ini Sekarang teman-teman perorangan. yang lain? Nggak sama kelompok yang lain gitu. Perjanjiannya ini aja sih, bukan sharing profit sih. Kalau profitnya udah tercapai mungkin udah di 800 juta baru aku bayar mereka gitu. Itu perjanjian. Target ya? Untuk saat ini belum pakai sistem gaji. Iya. Total ada berapa orang yang ikut kembangin TTST? Awalnya 7 pas masih agensi. Sekarang? Sekarang 5 aja. Oh, lima. Iya. Itu apa aja? UI UX? Webnya 3. Oh, webnya 3 orang. Iya, dari UI UX, front end sama back end, sama desainer 1, Tulisannya satu. dan terakhir aku gitu. Oke. Kan tadi bilang lagi di hold ya. Iya, Itu ada masalah kah atau gimana? Lagi ada masalah yang dihadapin nggak sih? masalahnya adalah saya terlalu banyak fokus sih. Jadi selain di TED Estate ini saya tuh punya bisnis yang berjalan. Dan itu kan udah lumayan stabil tuh, tapi tetap aja harus ku fokuskan ke sana juga gitu kan. Jadi biar gak terlalu banyak, ya udah saya pilih satu aja. Jadi fokus saya cuma 2 gitu. Kalau masalah utama di TTST-nya sendiri apa yang sekarang dihadapi? Masalah utama ya waktu sih sebenarnya. Waktu. Oke. Kalau dalam pengembangannya, developing website-nya ada trouble nggak? Ya untungnya tiga teman saya itu kerjanya bagus ya, Oh, udah jadi baik, ya. gak terlalu ada problem di sana. Oke. Terus kalau buat income atau revenue utamanya dari TTST itu berarti dari agen tadi ya yang bayar untuk iklan di websitenya? Kalau sebelumnya kan jual rumah, nah kalau sekarang itu revenue-nya belum ada, karena kan masih dalam tahap Rencananya dari bayar iklan. bayar iklan di Iya, websitenya itu? iya. Jadi kayak Shopee lah ya, tapi kan tahu rumah 123 gak? Tahu ya. 99 ko tahu? 99 kok belum tuh. Lamudi tahu? Kamu itu tahu? Tiga-tiganya dari luar, gak ada yang dari Indonesia, Oh yang dari Indonesia belum ada ya? belum ada. Yang khusus real estate itu ya? Ya gak ada. Rumah 123 itu anak dari 99 ko dan itu dari Singapura. Oh. Jadi ya harapannya sih ini jadi yang Pertama pertama ya, lah di Indonesia. Terus untuk revenue-nya kurang lebih sama dengan rumah 123. Cuma dari satu sumber aja apa Banyak sumber. rencananya? Terlalu kompleks kalau aku jelasin. Terlalu kompleks ya? Ya, soalnya apa ya? Ya biarin itu jadi bagian dalam aja. Oke. Oke. Nah ini kan kalau misalnya perusahaan berbasis web ya, apalagi marketing ya, semakin sustain tuh kalau punya lu ini bisa dikenal sama semua orang.
kalau rencana kedepannya biar perusahaan lu bisa dikenal semua orang, ada rencana khusus nggak? Apa ada target kayak rencana besar ke depan yang bisa lu lakuin buat biar makin dikenal semua orang? Untuk saat ini aku tuh planningnya itu gimana caranya orang-orang mau pakai web kami dulu. Awal-awal mungkin kasih free trial selama 3 bulan lah, biar listingan rumah-rumah itu udah kekumpul semua. Yang kami sekarang kalah itu adalah secara SEO. Oke. Iya. Kan secara SEO yang udah jalan duluan pasti lebih kuat lah ya. Jadi ya target saya itu gimana caranya orang pakai dulu webnya. Dengan dari free trial. Ya Kalau misalnya target kayak masang iklan di Google atau di sosial media gitu ada nggak? ada, kalau ada funding masuk. Oke. Kalau misalnya duitnya masih kecil, taruh itu agak buang biaya sih. Jadi daripada buang biaya, mending aku ngandalin organik dulu untuk awal-awal. Biar ngerasain dulu ya. Iya. Jadi kalau ada funding masuk, baru mulai iklan. Nah, kira-kira ada opportunity untuk ada funding nggak dari siapapun itu? Berharapnya mending saya pinjam duit aja ya. Oh, pinjam duit. Berharapnya. Tapi ini kan termasuk bisnis yang resikonya tinggi ya. Karena rumah 1, 2, 3, lamudi dan lain sebagainya kan uangnya udah gede. Kalau ngandarin investor sebenarnya lebih aman. Tapi ya saya berharapnya nggak usah sampai ngandarin investor lah. Ya. Kalau misalkan mau pitching gitu, ada rencana nggak ke institusi atau ke perusahaan apa gitu? Lihat situasi aja. Lihat sudah. Ya. Kalau misalnya Bentar ya. Sampai tadi. berarti kalau misalnya kan selama ini udah jalan 1 tahun nih. Belum setahun. Oh, belum, tapi udah ada kayak pendapatan gitu. Udah. Udah. Itu dari mana? Itu dari Penjualan rumah. Jual rumah. Yang agen berarti ya? Bukan Iya. yang website ya? Bukan. Kalau website belum ada. Website kan masih tahap develop. berarti tantangan yang paling sulit nih dalam pemasaran atau dalam di TTS ini apa? Selain waktu dari segi teknis kayak buat jual produk kita atau apa? Untuk saat ini belum terlihat ya. Belum. Ya, antara emang belum terlihat atau aku yang nggak nganggap itu sebagai sebuah masalah sih, jadi agak bingung juga. Ya. Nah, kalau di sini kan berarti di bawah BTP ya? Iya. Nah, peran BTP itu apa sih? BTP itu apa sih sebenarnya? Bandung Technopark. Bandung Teknopark itu kayak menampung apa Inkubasi. gitu? Oh, inkubas. Jadi Dia jadi inkubasi itu ngapain? apa? Inkubasi itu apa? Ya, sabar ini mau dijawab. Sabar. Peran BTP itu apa sih sebenarnya kalau kita punya startup gitu? Jadi jujur besar ya perannya ya. Dari yang ku masih ngerasa paling ngerti, ternyata banyak hal yang ku gak ngerti gitu kan. Jadi sekarang itu saya tuh sama sekali gak kuliah, fokusnya cuma di sana. Jadi di sana itu diajarin. Di konversi Iya. kamu work Oh, kamu tuh Iya. berarti orang enter ya? Iya. Jadi di sana itu saya fokusnya belajar bisnis dan itu dibimbing langsung sama orang-orang. tapi bisnisnya bisnis kamu sendiri. Iya. Oh, enak banget. Tidak ditentukan sama mereka. Kalau ngomongin tujuan mereka ya jelas lah, ujung-ujungnya kan mereka mau taruh duit di bisnis yang menurut mereka itu paling berpotensial ya. Iya. Kan Berarti tuh ada kemungkinan ada funding ya dari BTP ya? pasti. Impact BTP-nya apa? Maksudnya kalian ngasih ke BTP-nya apa? Itu. Apa? Bisnis yang sustain. Kapital, iya. Kayak invest gitu. Ya. Berarti profit sharing juga namanya. Iya, tapi saya berharapnya gak usah sih. Iya dong, pasti Di awal aja ya. Iya. Oke. Sebisa mungkin sih. Tapi di BTP sendiri ada yang udah bisnis yang udah di funding sama dia atau Nah, kalau Yang itu, seangkatan? kalau itu kan aku kurang tahu ya, tapi harusnya udah ada sih. Harusnya Lunar Kreatif
itu kan udah sampai ke Korea, udah sampai ke Jerman. Itu harusnya dia udah dapat funding juga dari BTP. Apalagi ya, Cube Studio juga harusnya udah dapat gitu kan. Tapi untuk fundingnya berapa dan lain sebagainya aku kurang tahu. Sistemnya berarti dia assessment dulu ya, bisnis ini gimana? Sistemnya itu dia ngajarin kita sampai kita itu udah mulai paham dunia bisnis dan kita itu bisa membuktikan kalau bisnis ini itu bisa menghasilkan uang. Dari sana mereka baru taruh duitnya di sana. Ya. Aku boleh nanya lagi nggak? Jadi kenapa kamu pilih si agen properti ini dibandingin kayak agen-agen yang lain gitu? Soalnya berarti kan kamu sebelumnya kayak nyari masalah dulu kan? Iya. Apa aja sih yang dari properti ini? Nah menurut kamu tuh kayak masalah-masalahnya tuh apa aja? Terus akhirnya kamu kenapa pilih si agen properti ini? Nah, sebelumnya kan aku jadi agent properti dulu, kerja dulu sama orang. Di sana aku ngelihat kalau kebanyakan masih konvensional. Mau apa namanya? Mau perusahaannya mau di zaman sekarang lebih tepatnya ya. Yang pegang atau yang jadi CEO-nya itu orang tua biasanya. Dan mereka itu kekeh, pengennya spanduk aja, gak pengen dibikinin konten. Digital itu. Iya, awalnya dari sana makanya aku bikin Ted Estate, agensi properti. Nah, pas jalanin Ted Estate, aku bikin 2 plan untuk jaga-jaga. Yang satu si rumah, yang satu Ted Estate. Nah, saat jalanin Ted Estate kan aku sering tuh ngobrol-ngobrol sama CEO agent properti yang lain. Ada yang tua, ada yang muda dan lain sebagainya. Baru aku ambil kesimpulan kalau mau besar di sini emang harus benar-benar fokus gitu kan. Benar-benar cara kita ngehandle SDM-nya itu harus benar-benar ahli lah. Terus agent properti itu ketika dilatih, tujuan mereka itu ujung-ujungnya mau bikin agensi sendiri. Dapat ya gambarannya ya. Mereka itu gak loyal. Mereka itu ujung-ujungnya pengen bikin perusahaannya sendiri. Kan mereka sekali jual satu rumah itu gede banget tuh. Kalau menurut mereka kemampuannya udah cukup bagus, mending mereka bikin sendiri kan. Jadi bisa dikatakan itu sangat red ocean. Jadi daripada saya harus bersaing di sana, kenapa saya nggak ambil yang jarang diambil sama orang? Makanya dari sana, dari permasalahan itu saya lebih memilih untuk si rumah aja. Iya, lebih fokusnya ke si rumah ya. Iya. Berarti kan tadi tuh karena banyak kan kalau dulu tuh masih kayak brosur kayak gitu kan. Iya. Nah sekarang tuh kamu benar-benar bakal menghilangkan si brosur itu, kamu bakal beralih ke digital atau kamu tetap pakai brosur sama digitalnya. Terus si digitalnya ini kamu pakai apa aja nih selain website? Apakah kamu bikin Instagramnya nanti kayak iklan lewat Facebook atau kayak gimana? Buat nextnya yang bakal kamu jalanin? Kalau untuk agensi, brosur tetap bakal jalan karena kan yang beli rumah kebanyakan juga orang tua ya. Nah, tapi kan saya udah gak fokus ke sana. Kalau untuk si rumah lebih ngandalin relasi sih. Iya. Lebih ngandalin ke sana kalau si rumah. Brosur itu gak penting kalau di si rumah. Harus harus benar-benar kenal sama orang agennya, kenal sama petinggi di sana gitu. Tapi Iya, boleh. kalau website-nya berarti apa aja yang bakal di iniin selain website? Sekarang bakalan fokus ke website. Nanti Instagram bakalan tetap jalan ya. Gimana caranya Instagram itu bisa punya personal branding, bukan bukan corporate branding. Jadi kan beda ya, corporate sama personal ya. Iya. Nah, itu yang harus kami pikirkan sebagai tantangan kami selanjutnya gitu. Ya, boleh. Si rumah titik official. Awalnya itu Ted Estate sih. Jadi sekarang udah aku ganti jadi si rumah. Gak pakai H ya? Si rumah. Iya, pakai H. Pakai H tuh. Si rumah. SEE. Oh sih. Selama ngegunain platform
udah ada kendala belum atau masih belum sejauh ini? Kendalanya lebih ke kurangnya pengetahuan aja ya Oh, terkait meta ads. Jadi kalau menurut aku itu seiring berjalannya waktu lah nanti bakal ngerti sendiri. Terus kalau buat ancaman terbesar dari bisnisnya di kemudian hari gitu, Ancaman terbesar ya Rumah 123. waktu ketiga kompetitor berarti ya. Ya, mereka kan udah punya komunitasnya, udah punya relasi sama orang kuat lah. Iya. Jadi kalau mereka suruh orang kuat itu jangan pakai web kami bisa. Jadi ke arah sana sih. Apalagi pemiliknya kan orang Singapura ya. Yang artinya kapital di sana lebih gede gitu. ini ya ada di mana? Ini properti 123. Coba Rumah 123 Ini masih bawah. beda. Nih, ya. Oh, Nah, diferensiasi dari si rumah dengan rumah 123 itu Apa? diferensiasinya, bedanya. Bedanya Rumah 123 kalau bisa dilihat dari visual itu nggak ada perkembangan ya dari dulu sampai sekarang. Sama-sama aja ya. Ya masih sangat simple lah kayak karena kan mereka ngerasa mereka itu gak punya saingan. Iya. Lamudi juga bisa kalau kasarnya itu website mereka itu jelek gitu. Bisa dicek aja websitenya. Dari aku tuh pengen angkat visual websitenya itu yang pertama. Yang kedua itu efisiensi websitenya. Ke Rumah 123 ketika tekan satu rumah kan di dalamnya ada mapnya. Iya. Nah tapi kalau kita mau lihat rumah yang lain kita harus keluar terus buka rumah kedua baru muncul lagi mapnya gitu kan. Oh, Nah kenapa tidak dia lagi search mungkin di Jakarta langsung muncul map-map rumah yang dijual. Tapi yang tidak spesifik lah kayak jangkauan doang gitu kan. radius berapa gitu ya. Iya, jadi mereka tinggal tekan ini bagusnya di area mana dan lain sebagainya kayak gitu. Oh, kalau di rumah 123 nggak bisa ya kayak gitu ya. Nggak bisa, dia harus tekan satu persatu. Bisa kawan lokasinya. Iya, itu efisiensi itu yang pengen saya kembangkan. Nah, ancaman terbesarnya adalah ketika saya kembangkan dan ternyata itu lebih disukai, mereka tinggal keluar duit aja untuk bikin itu. Maksudnya Maksudnya, ya research mereka lebih punya. iya, maksudnya kan kalau anak kuliah bisa bikin ini, ya kali mereka gak bisa bikin itu kan. Iya, itu sih ancaman terbesar kami sekarang. Jadi kompetitor juga ya. Iya. Ada rumah ada. Ada. Iya. Udah ada tadi. Udah. Kamu lihat. Tadi kamu ada take konten kreatifnya juga ya? Ada. Sebenarnya si rumah kan masih ini ya, masih tergantung banget sama relasi. Tapi sekarang fokusnya di perkuatin relasi aja kan. Atau ada fokus lain dari sisi pasarnya ya. Saya harus bangun personal branding sih kalau itu mah. Lagi bangun personal branding ya. Jadi kalau personal branding saya kuat di media sosial ya, bukan di realita. Lebih gampang cari kliennya. Karena secara personal udah tahu ya, udah percaya ya. Iya. Jadi kalau saya buat hal yang aneh-aneh pun lebih gampang diviralkan kan. Tapi untuk bangun personal branding itu agak susah sih untuk wajah saya yang kaku ini gitu. Enggak kan. Ya, cuman bertahap lah. Terus ada lagi? Berarti nextnya untuk kayak 1 sampai 3 tahun ke depan yang lagi di plannya itu apa aja? Dan nextnya bakal gimana? Dalam waktu 3 bulan ke depan website udah harus selesai. Dalam waktu 1 tahun ke depan minimal saya sudah banyak dikenal lah di dunia properti. Dalam 3 tahun ke depan ya semoga aja udah stabil. Kalian tapi fokus yang jualan tadi masih sampai sekarang? Itu jadi independent agent aja. Oh, berarti kepisah nih sama sisi rumah. Terpisah. Jadi itu lebih ke penjualan pribadi aja sih. Yang mau bangun brandingnya itu di internet apa di si rumah ini? Apa? Yang mau dibangun brandingnya itu di internet atau di si rumah? Kalau di si rumah itu mau bangun Di
lebih ke corporate branding tapi yang lebih personal. Oh, Nah, caranya masih belum tahu. Jadi kalau misalnya bedanya personal branding sama corporate branding, biasanya corporate branding itu engagementnya gak akan sampai 0,1%. Pasti like-nya cuma 2, 1, 2, 3 gitu kan. Kalau bisa bikin lebih personal itu bisa nyentuh 2% engagementnya. Tapi itu yang susah. Nah, kalau untuk saya pribadi, personal branding itu lebih ke akun pribadi. Oh, di akun pribadi. Iya, gitu. ini kamu platformnya Instagram doang atau TikTok juga? TikTok juga. Biasanya kan kalau misalkan yang viral gitu lebih bilangan di TikTok kan ya? Iya. Yes. Yes. Tapi udah mulai ada konten kan? Apa? Konten marketingnya udah mulai ada atau? Konten marketing si rumah? Ya, Belum. belum ada. Iya. Berarti selama ini kamu jualan nggak ada lewat platform sisi rumah ini? Kamu Belum cuma ada. kenalan orang aja? Lebih ke kenalin diri sendiri sama kenalin produknya aja. Jadi sembari survei lah mereka mau beli atau enggak gitu. Berarti secara langsung. Iya. Apa lagi? Udah? Udah man. Kalau dari Apa yang mau dijadiin topiknya mau jadi si rumah aja apa TST? Nah, itu kan udah beda. Berarti si rumah. Saranku diubah ya si rumah aja sih. Rumah aja ya. Soalnya kan fokusnya sekarang si rumah ya. Iya. Ini lagi bikin skripsi TA kan atau gimana? Kita lagi ada Apa? buat project, buat tugas set tugas. Oh. Tapi kalau misalnya kita pakai apa perusahaan kamu nggak apa-apa? Aman Buat kok. Tugas kita. Aman-aman. Ya kita pakai. Oh ya. Oh, namanya itu rumah. Udah ada lagi. Ada lagi? Berarti sebelumnya udah dikasih tahu Bu Astri ya kalau ada mahasiswa MM yang Gak ada. Terus kata Bu Astri udah. Katanya udah. Kata Bu Astri. Kayaknya ngomongnya secara apa namanya? Oh, Bu Astri yang dosen kali ya? Iya. Iya. Oh, ada sih dia ngechat. Oh. Belum pernah ketemu saya sama Bu Astri. Tapi ada ngomong. Ada. Oh. Lewat chat aja. Oke. Oke. Kalau mentornya di BTP dosen juga. Ada yang dosen, ada yang fokusnya di sana. Yang Oh, dosen dari- siapa? Pak Sunu dosen. Oh. Iya. Iya. Udah. Kalau yang mentor lainnya yang siap di sana siapa namanya? Kalau stay di sana lebih ke pembimbing ya, kayak Bu Yuli, Katika dan lain sebagainya gitu. Kalau mentor yang sering fokus yang ngajarin kita itu biasanya dari luar. Ada di luar. Iya. Ada di apa? Itu dari mana tuh biasanya? Oh. Tergantung industrinya atau sama semua? Kemarin tuh ada Pak Mumu, Itu dari? bisnisnya itu psikolog anak lah. Oh, jadi kayak pemateri aja gitu ya? Iya, Oh. itu. Itu tiap berapa bulan sekali tuh mentoring kayak gitu? Sebulan 2 kali. Sebulan ada 2 kali. Iya. Di BTP Iya. langsung. Iya. Semuanya ikut juga, semua yang punya. Iya, semua yang punya bisnis. Jadi kayak seminar gitu ya bentuknya. Iya, seminar gitu. Kalau mau ketemu langsung ya tinggal hubungin aja gitu ya. Iya. Oke. Berarti kamu apa yang ini tuh satu semester gitu? Atau dari sebelumnya pernah ikut gitu? Kalau yang sebelumnya yang tadi yang AI mentoring Itu dikonversi juga atau? dikonversi juga Oh, Tapi- satu semester. 1 semester. Tapi tidak tervalidasi. Maksudnya? Tidak tervalidasi itu setelah di research orang lebih memilih pakai ChatGPT, DeepSeek gitu. Oh, Jadinya nggak bisa masuk ke pasar. oh, iya. Semester 6 kemarin. Iya, Berarti selesai kuliah di semester 8 atau 7? apa? Selesai kuliah Semester 8. sampai semester 8 tetap fokus di revenue gitu. Semester 8 udah lepas ya. Oh, udah. Jadi fokusnya ngerjain TA aja sih. Kalau kamu TA berarti ya bukan skripsi. Iya, saya ngambilnya TA. Tapi yang si work ini tuh bisa bisa jadi pengganti gitu nggak sih?
Bukan pengganti sih, lebih tepatnya sekalian jalannya. Oh, Ya. Jadi kayak ujung-ujungnya kan nulis juga laporan dan lain sebagainya gitu. oh, iya. Begitu. Ada lagi kan? Ada lagi? Masih lama? Ada lagi? Udah. Udah kan. Ini mau? Udah. Mungkin belum? Mungkin kalau misalnya dari kita paling segitu aja. Makasih banget udah Oke. sharing-sharing sama Terima kita. Thank you juga. Nah, nanti Ya. kalau misalnya kita mau tanya-tanya lagi boleh nggak? Atau misalnya lewat chat. Iya boleh. Tapi saya nanti bakalan ganti nomor HP sih. Oh gitu. Paling saya hubungin aja nanti. Boleh, Oh, iya, boleh, nggak? boleh banget ya. Iya. Maaf ya ganggu waktunya, makasih. Aman kok, aman. Iya, makasih, makasih. Boleh foto dulu kali ya? Iya. Boleh. Makasih ya, ini maaf banget ganggu. Makan lagi.